A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota. Topik utamanya adalah mengenai skor penilaian soal OSNK tiap bidang lomba, ya. Jadi untuk diketahui secara bersama bahwa untuk soal-soal yang ada di OSNK ini terdapat skor penilaiannya masing-masing. Ada bidang lomba yang tidak menerapkan sistem minus, ada juga bidang lomba yang menerapkannya. Nah, jadi bagi adik-adik yang mungkin baru pertama kali mengikuti OSN tingkat kabupaten dan kota, jadi harap dapat menonton video ini sampai selesai. Baik, untuk skor penilaiannya ini saya dapatkan dari hasil sosialisasi Olimpiade Sains Nasional untuk tiap bidang lombanya di YouTube Puspresnas, ya. Jadi untuk bidang lomba yang pertama itu adalah matematika yang dijelaskan oleh Pak Dr. Fajar Yuliawan selaku juri matematika. Pak Fajar menyebutkan bahwa untuk matematika pada 10 soal dasar itu merupakan isian singkat, jawaban bilangan bulat, lalu apabila jawaban benar itu bernilai 2 angka. Jika salah atau kosong maka bernilai 0. Jadi kalau misalnya adik-adik menjawab dan jawaban adik-adik benar, maka untuk 10 soal dasar ini mendapat nilai sebesar 2. Serta jika salah atau adik-adik tidak mengisi, maka bernilai 0. Kemudian untuk 10 soal lanjutannya, Pak Fajar menyambungkan bahwa isiannya juga merupakan isian singkat. Kemudian jawabannya juga jawaban bilangan bulat. Tetapi jika adik-adik menjawab benar, maka 10 soal lanjutan ini bernilai 4 angka. Lalu selanjutnya, jika adik-adik tidak mengisi atau mengosongkan 10 soal lanjutan ini, itu bernilai 0. Lalu apabila salah, itu bernilai minus 1. Jadi untuk 10 soal lanjutan ini, adik-adik dapat berhati-hati dalam menjawab soalnya. Apabila adik-adik salah dalam menjawab, maka skor adik-adik akan dikurangi 1, ya. Tetapi jika benar akan bernilai 4 angka, ya. Nah, itu untuk bidang matematika. Selanjutnya untuk geografi, ya, dijelaskan oleh Aji Wijaya Abadi SSI selaku juri geografi, di mana di slide-nya merupakan judulnya petunjuk khusus. Yang pertama, jumlah soal yang diberikan sebanyak 100 butir dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian yang kedua, penilaian poin jawaban pada setiap soal menggunakan sistem bobot dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jika benar itu bernilai plus 3, salah bernilai minus 1, tidak menjawab atau jawaban kosong bernilai 0. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan seluruh soal yaitu sebanyak 180 menit atau kurang lebihnya 3 jam. Selama pengerjaan soal, peserta diperkenankan menggunakan kalkulator saintifik. Peserta dilarang menggunakan kalkulator smartphone atau kalkulator selain kalkulator saintifik. Peserta hanya bisa menyelesaikan soal apabila tombol selesai di akhir soal sudah menyala atau setelah habis waktu pengerjaan soal. Baik, fokus kita adalah pada poin jawaban untuk setiap soalnya. Nah, jadi untuk geografi, adik-adik apabila menjawab dengan benar, maka poin adik-adik akan bertambah sebesar plus 3. Tetapi jika adik-adik menjawab salah, maka akan dikurangi 1 poin. Tetapi jika adik-adik tidak menjawab atau jawaban adik-adik kosongkan, maka bernilai 0. Nah, jadi untuk adik-adik yang saat ini mengambil bidang lomba geografi juga harus berhati-hati karena ada sistem minus, ya. Baik, setelah itu ada bidang lomba biologi.
ya, yang dijelaskan oleh Pak Titis Setiobudi SSI selaku juri biologi, di mana slide presentasinya menyebutkan aturan tes. Yang pertama, tes terdiri dari 50 soal, di mana setiap soal terdiri atas 4 pernyataan yang harus ditentukan apakah benar atau salah. Setiap pernyataan bernilai 1 apabila dijawab dengan tepat, sedangkan pernyataan yang dijawab dengan tidak tepat atau tidak dijawab bernilai 0. 3. Tidak ada sistem minus sehingga semua soal sebaiknya dijawab. 4. Nilai maksimum adalah 200 poin. 5. Kalkulator boleh digunakan selama tes berlangsung. 6. Waktu ujian adalah 180 menit. Ya, juga kurang lebihnya 3 jam seperti itu. Nah, untuk pembagian bidang soalnya di aturan tes ini juga dimasukkan. Yang pertama ada biologi sel molekuler sebanyak 10 soal, anatomi fisiologi tumbuhan 7-8 soal, anatomi fisiologi hewan 12-13 soal, genetika evolusi 10 soal, etologi 2-3 soal, ekologi 5 soal, serta biosistematika sebanyak 2-3 soal. Ya, jadi untuk adik-adik untuk penilaiannya sendiri ya, bisa adik-adik lihat di poin nomor 2. Setiap pernyataan bernilai 1 apabila dijawab dengan tepat, sedangkan pernyataan yang dijawab dengan tidak tepat atau tidak dijawab itu bernilai 0. Nah, jadi kalau sistemnya seperti ini, tidak ada nilai yang minus, benar apa yang dikatakan di poin nomor 3, tidak ada sistem minus sehingga semua soal sebaiknya dijawab. Jadi adik-adik yakin saja dengan jawabannya karena tidak ada pengurangan poin. Selanjutnya untuk bidang lomba kebumian yang dijelaskan Pak Dr. Ihsan Ibrahim selaku juri kebumian, di mana di slide presentasinya menyebutkan pada penilaian terdapat 3 tingkat kesulitan soal, yaitu mudah, menengah, dan sulit. Untuk bobot nilai adalah sebagai berikut. Untuk soal kategori mudah, nilai jawaban benar sama dengan 1. Soal kategori menengah, nilai jawaban benar sama dengan 3. Soal kategori sulit, nilai jawaban benar sama dengan 5. Untuk jawaban salah pada ketiga kategori soal di atas diberi nilai 0. Untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jumlah soal berdasar tingkat kesulitan. Kategori mudah itu sebanyak 40 soal, 10 soal per tiap subbidang. Kategori menengah sebanyak 40 soal, 10 soal per tiap subbidang. Kategori sulit 20 soal, 5 soal per tiap subbidang. Maksimum nilai jika seluruhnya benar adalah sebanyak 260. Ya. Jadi bagi adik-adik yang bidang lombanya kebumian, harap diperhatikan apabila adik-adik dalam menjawab, karena untuk setiap kategori soalnya berbeda-beda nilai jawaban benarnya. Tetapi syukurnya di sini tidak ada sistem minus ya. Jadi untuk jawaban salah pada ketiga kategori soal di atas diberi nilai 0, juga berlaku pada soal yang tidak dijawab. Jadi kepada adik-adik untuk kebumian, untuk sistem penilaiannya seperti ini, dibagi dengan 3 kategori: mudah, menengah, dan sulit. Oke, selanjutnya untuk astronomi yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Irfan Hakim selaku juri astronomi menyebutkan pada panduan khusus pada slide presentasinya terdapat 3 jenis soal. Nah, terdapat 3 jenis soal. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, dan yang ketiga pilihan benar salah. Untuk setiap soal dengan jenis pilihan ganda dan pilihan benar salah, jawaban benar bernilai 1, jawaban salah bernilai 0, dan tidak menjawab bernilai 0 ya. Jadi untuk soal pilihan ganda dan pilihan benar salah tidak ada sistem minus ya. Jadi harap diperhatikan bentuk soalnya atau jenis soalnya.
jika benar bernilai 1, jika menjawab salah atau tidak menjawab itu bernilai 0. Berbeda halnya apabila jenis soal merupakan pilihan ganda kompleks. Total nilai seluruh jawaban benar bernilai 1, total nilai seluruh jawaban salah bernilai -1, dan tidak menjawab sama sekali bernilai 0. Ya, jadi jika adik-adik pada soal jenis pilihan ganda kompleks, jawaban benar bernilai 1, kalau jawabannya salah itu bernilai -1, dan tidak menjawab sama sekali bernilai 0. Nah, untuk astronomi, harap adik-adik dapat melihat jenis-jenis soal yang ada. Lalu selanjutnya untuk bidang lomba informatika yang dijelaskan oleh Pak Wahyono PhD selaku juri informatika, di mana aturan penilaiannya adalah untuk soal pilihan ganda, jawaban benar diberi nilai 1, jawaban salah atau jawaban kosong itu diberi nilai 0. Lalu berbeda hal untuk soal isian singkat. Nah, jawaban benarnya itu diberi nilai sebanyak 2. Jawaban salah atau jawaban kosong itu diberi nilai 0. Nah, untuk informatika tidak ada sistem minus ya. Yang harus diperhatikan, kalau pilihan ganda, jawaban benar diberi nilai 1. Kalau isian singkat, jawaban benar diberi nilai 2. Apabila jawaban salah atau jawaban kosong, itu diberi nilai 0. Lalu selanjutnya untuk bidang lomba ekonomi yang dijelaskan oleh Dr. Dwi Wulandari. Nah, selaku juri ekonomi, Dr. Dwi Wulandari menyebutkan pelaksanaan OSNK Ekonomi Semi Daring di tahun ini. Yang pertama, pastikan datang sebelum waktu pelaksanaan. Ikuti petunjuk pelaksanaan ujian sebagaimana pada panduan sebelumnya. Soal terdiri dari 50 soal pilihan ganda, terdiri dari soal pilihan ganda sederhana, ekonomi itu sebesar 35 soal, soal pilihan ganda sederhana akuntansi dan manajemen sebanyak 12 soal, soal pilihan ganda kausal itu sebanyak 3 soal. Boleh menggunakan kalkulator konvensional, bukan kalkulator HP atau komputer. Jawaban yang salah tidak mengurangi nilai. Waktu mengerjakan soal sebanyak 180 menit, kurang lebihnya 3 jam. Jeda waktu antara bagian soal PGS, soal pilihan ganda sederhana, ke PGK, soal pilihan ganda kausal adalah 10 menit. Nah, untuk poin pada OSNK bidang lomba ekonomi itu jawaban yang salah itu tidak mengurangi nilai ya, jadi tidak ada sistem minus untuk bidang lomba ekonomi. Nah, untuk bidang lomba fisika ya, karena tidak ada dijelaskan di dalam slide presentasinya, maka adik-adik sekalian mungkin dapat melihat video cuplikan dari sosialisasi ini, di mana Dr. Rinto Anugraha selaku juri fisika menjelaskan tentang sistem penilaian pada bidang lomba fisika. Ini Sobat Prestasi juga menanyakan apakah di lomba ini tingkat kabupaten kota ada sistem nilai minus dan apakah bisa memperbaiki jawabannya. Jadi kalau udah di sini apakah boleh diganti gitu? Ya, seperti yang dilihat tadi pada ketentuan umum, nampaknya di sini memang kami tidak menerapkan nilai minus ya, karena memang tidak ada keterangan tentang itu. Jadi silakan diisi, makanya kami mengharapkan supaya jangan sampai ada yang kosong ya. Tentu, tapi juga kami juga tidak menyarankan untuk menuliskan jawaban dengan cara menembak ya, dengan cara asal-asalan. Yang penting diisi
siapa tahu benar ya, itu juga tidak seperti itu, tapi memang intinya jawaban yang diisi itu memang betul-betul dari hasil pemikiran ya selama mengerjakan tes. Tapi intinya adalah kembali lagi di sini tidak ada jawaban salah tidak diberi penalti. Iya, artinya Sobat Prestasi bisa mengisi semua dengan penuh keyakinan ya Pak ya? Ya, betul. Baik Pak. Baik, yang selanjutnya untuk bidang lomba kimia yang dijelaskan oleh Dr. Deana Wahyuningrum ya. Jadi untuk bidang lomba kimia ini karena juga tidak ada di dalam slide presentasi sosialisasi, tetapi Bu Deana menjelaskan secara lisan ya di dalam cuplikan video berikut. Ke-5 dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh Pak Painan ya. Tetapi yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa dalam penilaian OSNK bidang kimia, karena ini pengerjaan soalnya dalam bentuk pilihan berganda, maka di sini jika jawaban Anda benar akan bernilai positif 4, jadi ada 4 poin. Jika Anda salah nanti akan dikurangi 1 poin, dan apabila dikosongkan maka 0 ya. Nah, kalau Anda menjawab soal tersebut dan sudah dipilih gitu ya, tetapi Anda ingin misalnya mengganti ya atau memindahkan jawaban Anda ke jawaban yang lain. Baik, untuk video kali ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Semoga adik-adik yang saat ini akan menghadapi OSNK tahun 2022 dapat lolos ke tingkat provinsi. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.